Halo Tiga Lovers, akhirnya nih bulan yang ditunggu para pecinta Formula E tanah air telah tiba. Balap mobil listrik internasional Formula E Jakarta siap digelar pada 4 Juni di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan begitu excited menyambut sejumlah pembalap yang akan berlaga. Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC bakal jadi sejarah baru bagi Indonesia yang akan bersaing dengan sirkuit lainnya. Dan lagi-lagi kembali dibandingkan nih dengan sirkuit negeri tetangga Malaysia. Layaknya MotoGP, sirkuit Mandalika dan Sepang, kali ini mari kita lihat perbandingan sirkuit Formula E Indonesia versus Malaysia. Let's check it out. Sukses menggelar MotoGP pada Maret lalu dengan cerita menarik oleh para pembalap yang kali pertama menikmati suasana Lombok dengan pesonanya yang memukau. Giliran Jakarta yang menjamu para pembalap top dunia. Melalui akun Instagramnya, Anies Baswedan menceritakan bagaimana bahagianya pembalap datang ke Indonesia. Saat ia menjamu para pembalap, Anies Baswedan juga menyambut co-founder Formula E, Alberto Longo, serta memeriksa lintasan yang akan digunakan untuk balapan. Pak Anies mengklaim di Technolovers kalau Alberto Longo sangat puas hingga kagum dengan sirkuit baru Formula E di Indonesia. Perlu diketahui, Jakarta International E-Prix Circuit JIEC memiliki panjang lintasan 2,4 km dan lebar 12 meter dengan arah lintasan searah jarum jam. Lintasan lurusnya sepanjang 600 meter pada garis start finish. Terdapat 18 tikungan pada sirkuit ini. Nah, ada banyak ruang untuk bermanuver pada tikungan pertama sebelum pembalap akan diuji kemudian dengan berbagai tikungan lainnya. Untuk tikungan paling rumit berada di tikungan ke-12 alias T12 menuju ke T13. Hal itu karena tikungan membentuk seperti jepit rambut dengan sudut tak lebih dari 30 derajat. Sementara pada tikungan terakhir, pebalap akan diuji dengan belokan ke kiri yang cukup membutuhkan rem. Inilah yang menjadikan sirkuit semakin menantang bagi pembalap. Iya, mengemudi dalam mobil Formula E itu lebih rumit dibanding Formula One. Ya, tentu saja harus memperhitungkan energi baterai. Tapi tenang, E-Prix Jakarta akan menyuguhkan hal menarik bagi para pembalapnya. Jakarta International E-Prix Circuit yang berada di kawasan Ancol disebut berbeda dengan sirkuit-sirkuit di negara lain. Perbedaan itu terlihat jelas dari desain dalam sirkuit. Sirkuit Formula E di Ancol memiliki fitur Attack Mode yang memungkinkan terjadinya overtake alias menyalip sehingga membuat balapan lebih kompetitif. Fitur ini salah satu komponen yang ada dalam setir di setiap mobil dan bisa digunakan setiap balapan. Lantas, apa itu Attack Mode? Nah, Attack Mode akan terjadi di mana tenaga mobil balap akan diperbesar secara elektronik. Jika pebalap masuk ke Attack Mode, maka pembalap akan dapat tenaga tambahan sehingga akan terjadi overtaking. Tapi nih, overtake bisa terjadi kalau mobil di depan pembalap ada di racing line yang benar. Ini yang membuat sirkuit Formula E di Ancol berbeda dengan sirkuit di negara lain. Banyak overtake oleh para pembalap, semakin menarik penonton menyaksikan laga. Jika tenaga mesin Formula E dibatasi hingga 200 kW ketika balapan dan 250 kW saat kualifikasi, nah adanya Attack Mode ini, pembalap dapat memperoleh tenaga tambahan sebanyak 30 kW. Bukan hanya itu yang menarik nih, desain sirkuit Formula E di Jakarta juga bakal sulit diikuti oleh negara lain. Alasan perbedaan geometri jalan yang menjadikan Indonesia lebih unggul. Geometri jalan negara lain tidak memungkinkan membuat dimensi yang lebih besar saat mau masuk tikungan. Berbeda dengan sirkuit milik Indonesia yang melibatkan banyak posisi tikungan. 50.000 kapasitas tersedia, siap menampung penonton nantinya. Namun perlu diketahui, ada aturan menerapkan Attack Mode saat balapan Formula E berlangsung. Pembalap harus melintasi zona aktivasi yang bertuliskan Attack Mode, yang pastinya telah ditentukan dan wajib dilakukan.
Untuk di Jakarta International E-Prix Circuit, Attack Mode bisa dipakai pada tikungan ke-16 dan durasinya akan diumumkan jelang balapan dimulai. Jika bendera kuning berkibar atau mobil pengaman berkeliling, maka Attack Mode harus dimatikan. Oh iya, jika salah menentukan momen dalam menggunakan strategi fitur Attack Mode, maka bisa saja nih membuat kesalahan sangat fatal. Kalau Indonesia menggelar ajang Formula E tahun 2022 ini, beda halnya dengan negeri tetangga Malaysia. Jadi bukan hanya MotoGP aja loh, Malaysia mendahului Indonesia jadi tuan rumah. Sirkuit Mandalika yang juga debut Maret lalu, di tahun yang sama pun debut bagi balapan mobil listrik Formula E di Jakarta. Malaysia pernah menggelar ajang balapan kejuaraan mobil bertenaga listrik Formula E di sirkuit Jalan Raya Putrajaya. Sirkuit ini dibangun berjarak 65 km dari pusat Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dibangun di kawasan TPA yang menerima sampah perkotaan dari Kuala Lumpur, bertujuan untuk memanfaatkan emisi gas TPA yang dilepaskan oleh sampah yang telah terurai. Nah, emisi inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik, sehingga mengurangi beban bahan bakar fosil. Sirkuit Putrajaya yang didesain khusus untuk Formula E, dengan panjang 2,56 km dan memiliki 12 tikungan ini, serta terdapat 33 lap yang harus dilalui pembalap dengan jarak tempuh 84,84 km. Sayangnya, negeri jiran hanya mengadakan ajang Formula E dalam 2 musim saja. Pertama digelar tahun 2014 dan terakhir di tahun 2015. Berhubung E-Prix ini termasuk sirkuit jalanan, maka pihak Event Sports menyediakan sekitar 3.000 tribun, lengkap dengan kursi lipat yang ergonomis, dek yang lebih lebar, lorong yang lebih lebar, dan elevasi baris pertama untuk mematuhi peraturan lokal Malaysia. Wah, ada yang tahu nggak nih, kenapa ya Malaysia tidak melanjutkan ajang ini? Gimana Tech Lovers? Bangga dong ya akhirnya bisa debut nih Formula E dalam negeri. Gimana tanggapan kalian? Yuk tinggalkan opinimu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Thank you for watching. See you, bye-bye.